Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Siswa-siswi saya sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang pertama kita belajar melalui sistem daring. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada kalian semua agar tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Pertama adalah menggunakan masker, kedua adalah cuci tangan, yang ketiga adalah jaga jarak. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, insya Allah kalian akan terbebas dari wabah yang akan membinasakan kalian. Baik anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas sedikit, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami sekalian, dulu di kelas 10 kita telah mempelajari juga tentang arti iman. Namun pada pertemuan kali ini kita hanya membicarakan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua adalah Zabur, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Selain kitab-kitab tersebut, tentu ada wahyu-wahyu yang sifatnya berbentuk lembaran. Itulah yang disebut dengan suhuf. Suhuf berisi wahyu Allah berbentuk lembaran tetapi tidak dibukukan. Isi kitab-kitab Allah tersebut pada dasarnya adalah sama, sebagaimana potongan surat di dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Itu adalah gambaran bahwa isi dari wahyu di dalam kitab-kitab para nabi dan rasul sebelum Al-Quran itu adalah sama. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, berbicara mengenai iman kepada kitab-kitab Allah, yang terlintas di benak kita adalah pertama adalah tauhid, yang kedua adalah masalah ibadah yang terbagi kepada ibadah mahdoh dan ibadah muamalah. Ibadah-ibadah tersebut fungsinya satu, yaitu untuk membina mental manusia agar menjadi lebih baik. Dengan terbinanya mental manusia dengan yang termaktub di dalam ajaran kitab-kitab Allah tersebut, tentu manusia akan terbimbing kehidupannya di dunia ini. Kalau sudah terbimbing kehidupannya di dunia ini, tentu akan bahagia, dan orang yang bahagia di dunia ini pasti mendapat pula kemenangan di hari kiamat esok. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kemudian bila kita berbicara tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, substansinya selain ajarannya itu sama, berisi tauhid dan ibadah, kemudian adalah bahwa kitab-kitab Allah tersebut berisi tentang kisah orang-orang terdahulu, baik kisah orang-orang soleh maupun kisah-kisah orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kitab-kitab Allah tersebut
berisi juga tentang ancaman, begitu pula dengan balasan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kitab-kitab tersebut berisi tentang pelajaran-pelajaran penting agar kita selalu untuk menjaga dan mengamalkan isinya dimanapun dan kapanpun berada. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, kitab-kitab Allah tersebut harus kita yakini dengan sepenuh hati bahwa memang isinya itu memang mengandung kebenaran yang mutlak. Tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Termasuk kita kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Qur'an, berisi tentang panduan-panduan atau pedoman-pedoman untuk kita hidup di dunia. Saya katakan tadi berisi tentang tauhid, kemudian ibadah. Ibadah tersebut terbagi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdoh, dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh. Termasuk di dalamnya adalah muamalah. Yang muamalah tersebut di dalamnya adalah termasuk jual beli, utang piutang, gadai menggadai, sewa menyewa, dan yang lainnya. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, berbicara masalah eksistensi kitab-kitab Allah tersebut, Injil salah satunya adalah kitab yang disebut-sebut oleh orang non-muslim itu pada hari ini mereka akui. Tetapi sebenarnya Injil yang ada sekarang di mereka itu sebenarnya tidak murni. Itu harus menjadi keyakinan kuat di dalam hati kita bahwa Injil yang sebenarnya yang telah diturunkan kepada Nabi Isa itulah yang murni. Barangkali hanya demikian sebagai pengantar video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencari materinya yang lebih luas di buku-buku yang mendukung, kemudian juga dari internet, begitu pula mungkin dari sumber-sumber lain yang kalian anggap cukup memadai. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.